saluran pembuang cangkring. Nah, ini dia saluran pembuang cangkring yang hulunya itu berada di Desa Karangsari. Karangsari ke sini. Nah, menurut informasi di sini adalah sebuah tempat keramat. Ada sebuah tempat keramat di saluran cangkring ini. Gak tahu nih tempat keramatnya sebelah mana, makanya kita pengen penelusuran. Kita tanya-tanya ke warga sekitar bahwa tempat keramatnya cangkring itu di mana. Ikuti terus, oke? Kita tanya-tanya warga sekitar. Ini merupakan pembuang cangkring, guys. Wow. Mari kita telusuri. Ya guys, kita sudah berada di rumah salah seorang warga sekitaran wilayah Cangkring, yaitu rumah Abah Kurita, yang menurut warga sekitar sini sebagai sesepuh di sini, makanya kita pengen ngobrol sama beliau. Oke guys. Ya, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Pak. Jadi gini, saya dari Adu Rahul Channel, yang tujuan utamanya sih pengen ngebahas tempat bersejarah di Desa Cibogo, sejarah-sejarah Desa Cibogo ya Pak ya. Nah, saya tuh tertarik nih dalam cerita daerah Cibogo itu, di Desa Cibogo itu bahwa memiliki tempat bersejarah yaitu cangkring. Nah, mungkin tidak asing lagi lah untuk warga Cibogo mendengar cangkring itu. Makanya saya pengen tahu nih, cangkring itu tuh asalnya apa sih? Cangkring itu apakah memang itu nama suatu pembuang saluran atau mempunyai tempat khusus di cangkring itu, tempat keramat khusus gitu? Apa misalkan di sini ada tempat keramat gitu, Bah, barangkali yang dikeramatkan oleh warga sekitar sini gitu, Bang. Kalau untuk berbicara masalah keramat secara real mungkin saya juga kurang paham. Karena hanya ada pembicaraan dari orang tua dulu dari blok 1 ini, kalau masang gang nama-nama gang itu jangan asal aja katanya. Ini tuh kalau mau bikin dari sananya itu gang itu dari musola itu gang keramat. Cuma begitu aja. Keramatnya posisinya adanya sebelah barat. Itu tadinya ada pohon beringin besar, langsung disambung pohon kosambi. Masih dari sini, Pak? Masih dari sini, tetapi sudah dipakai rumah. Oh, di sini. Ini masih tanah gamparan keluarga saya di sini. Hanya mengenai cerita cangkring yang real saya itu tidak tahu. Cangkring itu misalnya dari bahasa apa, terus ada apa, saya tidak real untuk mendengarkan, karena orang-orang tua dulu walaupun itu Cibogo adanya cuma berbicara ada delek-delek kan itu kan ikan gitu, ikan delek itu bogo gabus, ya untuk sementara itu aja dulu. Makanya saya ya mudah-mudahan Mak, nih yang saya anggap orang tua ini dia lebih paham gitu. Ada ini Bapak, Pak Hamid barangkali dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hamid. Aduh, kita tuh pengen ngebahas ini nih cangkring ya Pak ya. Kan kita udah ke cangkring, bahwa katanya cangkring itu adalah suatu tempat keramat. Nah, kenapa dikeramatkan cangkring itu? Terus asalnya nama cangkring tuh berasal dari apa gitu? Kalau tadi ngomong kata Atono apa tadi yang punya tanaman kacang, tapi kering katanya. Sering kering. itu benar. Nah, kayak cangkring kecapan tina melak kacang tunggak diunggak kanggara rimba ya, jadi kasih cangkring ya kedai padukuhan. barangkali Bapak lebih detail tahu cangkring itu tempat keramatnya di mana, apa yang dikeramatkan gitu Pak. Untuk mangga dijelaskan. Ini mah hanya sekedar kita berbicara tentang asal usul zaman dahulu ya. Di daerah kita barangkali kita nanti membicarakan ada kesalahan ataupun ada makhluk goib yang tersinggung oleh kita,
kita kan nggak sembarang hal harus kita ceritakan ya. Oh, Nah, pertama kita harus Bismillah dulu, ya, minta izin dulu kan. Soalnya yang namanya makhluk begitu enggak, meskipun sekarang kita nggak lihat ya, tapi tetap mereka mungkin lebih mengetahui Benar. yang kita tahu. Jadi kalau hanya masalah cangkring zaman dulunya ini mah ya nggak dibabasan dengan kring itu enggak begitu. Sebab dulunya ini ada orangnya sih dari Jawa, ada rombongan dari Jawa di daerah Jawa Timur. Dia mau menuju ke Betawi, Ke Jakarta. ke Jakarta lah kalau sekarang mah ya. Tapi zaman dulu sejarahnya bukan Betawi, bukan Jakarta ya, kerajaan gitu ya, Batavia ya. kerajaan dari Pajajaran tuh. Nah, turunan-keturunannya gitu Iya, ya. Jadi semenjak didirikan kesepuhan itu, kesepuhan ada keturunan-keturunan Iya. anak-anaknya ini, kan salah satunya mendirikan kerajaan di daerah Banten juga ya. Nah, ini Banten. salah satunya gitu ya. Terus dari Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ada utusan untuk menuju ke daerah Jawa Barat. Nah, jadi utusan itu singgah di sini. Mereka tuh di perjalanan tuh ada yang sakit. Ada sakit. Ada yang sakit sehingga lama tuh sakit. Dia di perjalanan tuh bawa bekal. Nah, sakit di sini lama. Dia tuh sambil ngambil yang sakit, ngerawat sakit gitu. Dia Nah, ada kata-kata cangkring ya. Cang itu gimana? Kering. Itu ada terjadi di sini. Terjadi di sini. Jadi sampai sekarang sebutannya itu begitu. Tuh sebutannya itu orang dari Jawa. Orangnya ya dari Jawa. Itu tuh ada yang meninggal, ada yang meninggal di sini gitu. Ada meninggal di sini. Sebentar, ada yang meninggal di sini. Dan mereka ada yang ngurusin makamnya sebenarnya di Jawa itu. Separohnya lagi dia berjalan, nanti balik lagi dia ikut pulang ke Jawa. Gitu. Jadi dia balik lagi setelah urusannya di ujung Jawa udah selesai, sehingga ke sini baru dia ke sana. Tapi di sini ada bekas-bekas pertaniannya juga nih di sini. Sama masyarakat sekitar akhirnya dilanjutkan gitu. Pertanian di sini. Jadi istilahnya keramat pertama pertanian di sini. Di Cangkring ini. Begitu. Itu asal usul cangkring. Gitu. Sebenarnya ada makam. Di mana? Ada makamnya itu. Di Cangkring ada. Sebenarnya cuman tahu tempat di mana-mana tuh nggak ada yang tahu di sini tuh. Yang mungkin yang tadi dimaksud rombongan tersebut yang Tinggal tuh. sini. Lahir dari Jawa. Ada di sini. Gitu. Apakah tempatnya di mana sekarang tuh nggak ada yang tahu. Berarti tadi apa? Cangkring itu berasal dari kata kacang, bukan? Kacang Iya. tunggak. Kacang ini yang pendek itu. Kacang tunggak, kacang kering gitu ya. Keringan terus Iya. tunggaknya aja katanya. Itu. Gitu. Cangkring. Di Cangkring tadi ada tempat keramat ya Pak ya, yang sebut makam dan masih belum terkuak ya Pak ya? Iya. Makam belum terkuak. Terus tadi menurut Abah juga ada tempat keramat di apa sih namanya, Dawan Harun atau apa? Atas sangkut pautnya nggak sih Pak sama Cangkring itu? Dawan burung mit. Kalau dawan sebenarnya tuh lebih zamannya tuh lebih baru daripada cangkring. Oh muda. Lebih muda. Oh, cuma beda cerita mungkin ya. Iya, Oh, gitu. iya, oke, saya agak gas. Cangkring Oke. lebih Tua. Iya. Tadi berarti di sini. Nah, kalau
gini nih, menurut cerita katanya di Cangkring tuh banyak pusaka Pak. Betul tidak Pak? Barangkali pernah mengalami gitu Bapak pernah nemu pusaka di situ atau siapa yang pernah dapat pusaka di situ? Sebenarnya ya bukan pusaka aja. Jadi kalau disebutin orang harta karun lah. Di Cangkring juga ada harta karun? Banyak. Oke. Sebenarnya gitu sebenarnya. Sebab pernah ada orang Jawa tiba-tiba tahu datang ke sini, minta izin ke sini untuk ngambil harta karun di sini. Saya Pernah bilang, ada? Pernah ada dari Jawa, dari Tuban itu. Iya. Ke saya izin saya bilang kalau untuk pengambilan harta karun saya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke guys, dapat kita simpulkan bahwa Cangkring itu merupakan salah satu nama pembuang irigasi yang dahulunya juga adalah suatu pembuang dan sekarang tetap nama Cangkring itu adalah nama suatu pembuang. Kenapa demikian? Kenapa nama Cangkring dipakai nama pembuang? Karena Cangkring itu adalah suatu nama blok di Padukuhan Cibogo. Oke, karena Cangkring itu adalah padukuhan pertama kali di desa Cibogo. Makanya pembuang tersebut dinamakan pembuang Cangkring. Dan menurut penuturan salah seorang masyarakat juga bahwa memang betul asal mula desa Cibogo itu berasal dari kedungan atau kubangan air yang berisi ikan bogo. Dan menurut beliau bahwa ya disitulah, di Cangkring lah kubangan tersebut berasal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang desa Cibogo itu terlahir dari sebuah cerita yang dimana ada kubangan atau ada kedungan yang berisikan ikan bogo, tepatnya di Cangkring. Oke. Boleh bercerita apa aja, boleh berpendapat apa aja, boleh ngomong apa aja, karena ini adu rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Jadi ikuti terus channel kami, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, kemudian share dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tersebut sing jadi ibadah ke orang, penyampaian ke orang, istiqomah ke orang. Mangga orang ridho billahi al-Fatihah. Subhanallah.